Materi kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Topik ke-19 dari 60 topik. Mengenal perjanjian kerja waktu tertentu. Bagian pertama. Pengertian perjanjian kerja waktu tertentu, atau PKWT. Jika seseorang diterima kerja di suatu perusahaan, pasti akan diberikan surat perjanjian kerja atau kontrak kerja. Sebelum menandatangani kontrak kerja, sebaiknya kontrak kerja dibaca dan dipelajari terlebih dahulu. Dalam kontrak kerja, terdapat ketentuan syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban bagi pekerja dan pemberi kerja atau pengusaha. Selain itu harus dipastikan status kerja, apakah berstatus karyawan tetap atau karyawan kontrak. Karyawan kontrak merupakan istilah yang dipakai di kalangan pekerja sebagai pengganti istilah PKWT. Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100, MENIV, 2004 tentang pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu, apa yang dimaksud perjanjian kerja waktu tertentu, atau PKWT, adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu. Pada perjanjian kerja waktu tertentu, yang menjadi pihak dalam perjanjian adalah pekerja secara pribadi dan langsung dengan pengusaha. Isi PKWT bersifat mengatur hubungan individual antara pekerja dengan perusahaan atau pengusaha. Contohnya, kedudukan atau jabatan, gaji atau upah pekerja, tunjangan serta fasilitas apa yang didapat pekerja dan hal-hal lain yang bersifat mengatur hubungan kerja secara pribadi. Jenis-jenis pekerja waktu tertentu, atau PKWT. Dalam hubungan industrial, selain perjanjian kerja waktu tidak tertentu, atau PKWTT, untuk karyawan tetap, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 juga mengakui model perjanjian kerja waktu tertentu, atau PKWT. Artinya, pemberi kerja, dalam hal ini pengusaha atau perusahaan, diperbolehkan merekrut pekerja tidak tetap untuk menyelesaikan pekerjaan yang sifatnya sementara melalui kontrak PKWT. Karena bekerja di bawah kontrak untuk waktu tertentu, pekerja PKWT disebut juga sebagai karyawan kontrak. Sebelum mulai bekerja, peraturan PKWT harus disepakati lebih dulu oleh kedua belah pihak, pemberi kerja dan pekerja, termasuk hak dan kewajiban masing-masing. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan dibagi menjadi dua macam. Berikut dua jenis PKWT. 1. PKWT berdasarkan jangka waktu. Melalui perjanjian, pekerja PKWT jangka waktu tertentu dipekerjakan berdasarkan masa tertentu, misalnya 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun untuk mengerjakan atau menyelesaikan pekerjaan yang disepakati. Hubungan kerja otomatis berakhir jika masa kontrak sudah terpenuhi. Sesuai peraturan, jangka waktu maksimum PKWT adalah 2 tahun, dan bisa diperpanjang 1 tahun. 2. PKWT berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu. Perusahaan dan pekerja PKWT selesainya pekerjaan tertentu menyepakati jenis atau volume pekerjaan yang harus diselesaikan. Syaratnya adalah bukan merupakan pekerjaan tetap, terus-menerus, tidak putus-putus, atau tidak dibatasi waktu. Berdasarkan jenis pekerjaan, pekerja PKWT ini dibagi lagi menjadi A. Pekerja PKWT untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sifatnya sementara. Karyawan menyepakati untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam masa kontrak tertentu, paling lama 3 tahun. Jika pekerjaan selesai sebelum masa kontrak habis, maka perjanjian secara otomatis berakhir dan hubungan kerja putus demi hukum. Namun, jika pekerjaan belum selesai, boleh dilakukan pembaruan setelah 30 hari berakhirnya kontrak. B. Pekerja PKWT untuk pekerjaan musiman. Perusahaan boleh merekrut pekerja PKWT untuk pekerjaan musiman yang hanya dilakukan pada waktu tertentu, dan hanya untuk satu jenis pekerjaan, yang umumnya terkait cuaca, atau musim, atau momen tahunan. Pekerjaan untuk memenuhi pesanan atau target produksi, hanya dalam waktu tertentu dan tidak terus-menerus, juga bisa dimasukkan dalam pekerjaan musiman. C. Pekerja PKWT untuk pekerjaan yang berkaitan dengan produk baru. Jika sebuah perusahaan sedang mengerjakan produk baru, kegiatan ekonomi baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan, diperbolehkan merekrut pekerja PKWT. Jangka waktu perjanjian paling lama 2 tahun dan bisa diperpanjang 1 tahun, namun kontrak tidak bisa diperbarui. D. Pekerja PKWT harian lepas. Untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu yang volume dan waktunya berubah-ubah dengan upah berdasarkan kehadiran, perusahaan boleh merekrut pekerja melalui perjanjian kerja harian lepas. Syaratnya, buruh bekerja kurang dari 21 hari dalam sebulan. Namun, jika buruh bekerja 21 hari atau lebih selama 3 bulan berturut, maka kontraknya harus berubah menjadi PKWTT. Saat ini Indonesia sedang menghadapi ledakan tenaga kerja produktif,
sehingga para pengusaha cenderung memanfaatkan mereka untuk mengembangkan usahanya. Pemerintah pun mengoptimalkan situasi ini untuk meningkatkan infrastruktur di berbagai lini. Sehubungan dengan pembangunan hal-hal fisik seperti bangunan, jalan raya, dan sebagainya, sebagai contoh, pengusaha dapat menerapkan perjanjian kerja untuk waktu tertentu, atau PKWT. Landasan Peraturan PKWT, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 Ayat 1. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya, b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 tahun, c. Pekerjaan yang bersifat musiman, atau d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Sejalan dengan peraturan ini, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 100, MENVI, 2004 turut mengatur tentang ketentuan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu. Pasal 1 menyebutkan, perjanjian kerja waktu tertentu yang selanjutnya disebut PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu. Jenis pekerjaan PKWT. Berdasarkan ketentuan di atas, pekerjaan yang diatur pada PKWT adalah pekerjaan yang bersifat tidak tetap atau menahun. Selain itu, pelaksanaan pekerjaan bisa sangat tergantung pada musim atau cuaca, sehingga batasan waktu kerjanya bisa dilonggarkan, namun dalam kurun waktu maksimal 3 tahun. Di samping contoh yang telah disebutkan, beberapa pekerjaan yang membutuhkan perjanjian kerja ini antara lain, event organizer, product launching, penjualan atau distribusi produk yang tidak bersifat terus-menerus, dan pekerjaan yang berhubungan dengan pertambangan. Untuk lebih jelasnya, Kepmen Nomor Kep. 100, MENVI, 2004 mengaturnya dalam pasal-pasal terpisah sebagai berikut. Pasal 3 Ayat 1, PKWT untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya adalah PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu. Pasal 4 Ayat 1, pekerjaan yang bersifat musiman adalah pekerjaan yang pelaksanaannya tergantung pada musim atau cuaca. Pasal 5 Ayat 1, pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu dapat dilakukan dengan PKWT sebagai pekerjaan musiman. Pasal 8 Ayat 1, PKWT dapat dilakukan dengan pekerja atau buruh untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Pasal 10 Ayat 1, untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran, dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian atau lepas. Pasal 10 Ayat 2, perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 dilakukan dengan ketentuan pekerja atau buruh bekerja kurang dari 21 hari dalam 1 bulan. Pasal 10 Ayat 3, dalam hal pekerja atau buruh bekerja 21 hari atau lebih selama 3 bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT. Berakhirnya PKWT. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 61 Ayat 1 menyatakan bahwa perjanjian kerja berakhir apabila a. Pekerja meninggal dunia, b. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, c. Adanya putusan pengadilan dan atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau d. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Perpanjangan dan pembaruan PKWT. Dikarenakan berbagai latar belakang, maka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 Ayat 4 mengizinkan modifikasi PKWT dengan ketentuan sebagai berikut. Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Dalam hal perpanjangan PKWT karena pekerjaan tersebut belum selesai, maka pengusaha harus memberitahukannya paling lambat 7 hari sebelum perjanjian berakhir. Sementara untuk pembaruan PKWT, hanya dapat diadakan setelah melebihi 30 hari berakhirnya PKWT yang sebelumnya. Namun begitu, jika setelah dievaluasi perjanjian kerja tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dijabarkan pada Kepmen, maka pekerjaan tersebut harus menggunakan perjanjian kerja waktu tidak tertentu, atau PKWTT. Sementara jika ternyata situasi menjadikan pekerjaan tersebut sebagai pekerjaan tetap,
maka perjanjiannya pun juga harus diubah dengan perjanjian kerja bersama yang lebih dapat mengakomodir kepentingan pengusaha dan karyawan. Itulah topik ke-19 Hukum Ketenagakerjaan, yang dimaksudkan membantu para mahasiswa untuk lebih mudah memahami dan menjadi wawasan bagi masyarakat umum. Tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update video lainnya. Bagikan link video ini, agar teman lain mendapat manfaat dari channel ini. Sampai jumpa.